Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys, masih tetap di channel saya MMH Vlog. Oke, langsung saja guys. Banyak teman-teman saya yang request secara langsung ataupun dari chat mempertanyakan tentang gimana caranya agar suara saya bisa panjang. Sebenarnya yang perlu kita ketahui, suara tidak bisa panjang, tapi nafas yang bisa panjang, mungkin maksudnya itu. Oke, sebelum menjauh ke pembahasan, kita ketahui dulu beberapa pembagian ilmu pernafasan. Oke, yang pertama yaitu pernafasan dada. Yakni dengan cara menarik nafas hingga rongga dada sampai maksimal dan perut dalam keadaan kempes. Nah, ini seperti itu toh. Nah, seperti ini. Jadi kita mengambil nafas dari hidung ataupun mulut langsung dialihkan ke rongga dada. Jadi perut kempes, tetap kempes. Oke, itu teknik yang pertama. Yang kedua yaitu teknik perut. Ya, yaitu sama dengan teknik yang pertama, cuma kita alihkan ke perut. Ya, jadi posisinya perut buncit, yaitu nafas ke rongga perut, jadi dada kempes. Ya. Dan yang terakhir yaitu teknik diafragma. Ya. Ini teknik yang biasa dilakukan oleh vokal-vokal penyanyi, yakni dengan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan dialihkan ke perut dan di dada. Jadi dua-duanya kita dapat. Ya. Jadi kita menghirup semaksimal mungkin, kita alihkan ke perut dan dada. Itulah beberapa teknik pernafasan yang perlu kita ketahui dahulu. Nah, sekarang ada banyak orang yang bilang, katanya kalau nafas kita pengen panjang, kita harus berteriak di dalam air. Bagi saya itu tidak. Ada juga yang bilang, kalau pengen nafas kita panjang, ya kita berteriak tapi ditutupi bantal. Itu juga tidak bagus bagi saya karena bisa merusak pita suara, bisa menjadikan suara kita parau bahkan habis. Oke, kembali ke tema guys, mengenai beberapa pembagian ilmu pernafasan. Kita dapat juga mengkombinasikannya dengan olahraga. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh teknik pernapasan dan dikombinasikan dengan olahraga. Oke, sekarang saya akan memilih olahraga lari untuk mengkombinasikan teknik-teknik tersebut. Oke, lihat saja video berikut. Oke guys, di sini saya akan mempraktekkan pengolahan nafas dengan teknik berlari kecil. Nah, jadi teknik berlari kecil. Oke, kita dapat memilih dari ketiga teknik yang sudah disampaikan oleh orang sebelum saya barusan, yaitu dengan satu teknik dada, nomor 2 teknik perut, dan nomor 3 teknik diafragma. Oke, kita mencoba metode berlari ini dengan teknik pertama, yaitu teknik dada. Oke, kita mulai dengan pemanasan. Sebelumnya, saya rekomendasikan untuk kalian untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, setelah kita pemanasan, langsung saja teknik pertama yaitu pengambilan nafas. Oke, yang dijelaskan barusan dari teknik pertama yaitu teknik dada. Oke, kita ambil nafas sebanyak-banyaknya, kita tahan di dada, perut dikempeskan. Oke. Oke, kita sekarang dengan teknik yang kedua yaitu teknik perut. Tidak beda, cuma lebih berat ya, karena teknik perut ini tempatnya kita makan, jadi tempat penampungan makan. Oke, saya tarik nafas, kita lari. Oke, 7, 8, 9, 10, bagus. Oke, sama saja sebenarnya tekniknya. Dan yang terakhir yaitu diafragma. Jadi kita ambil nafas sebanyak-banyaknya, kita taruh di rongga perut dengan rongga dada. Jadi kedua-duanya kita mendapatkan manfaatnya nantinya. Ya. Nanti ini fungsinya agar nafas kita memang panjang. Saya rekomendasikan memang kita pakai teknik yang ketiga ini karena lebih mengirit nafas. Pertama, yang kedua yaitu membuat suara kita tidak mudah parau. Ya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Terus saya ambil nafas, kita lari. Oke.
Oke, cukup. Nah, penjelasannya kita ulangi beberapa kali. Jadi konsep apa? Begini, kita tarik nafas, kita kuat beberapa langkah atau 10 langkah. Oke, kita selesai. Ambil nafas lagi, kita paksa untuk 11 langkah dan seterusnya sampai kuat beberapa langkah dari satu nafas, satu ambilan nafas. Oke, itu dari tiga teknik yang sudah saya jelaskan dan saya praktekkan. Tinggal kalian memilih yang mana dari tiga teknik tersebut. Tapi saya rekomendasikan kalian pakai yang ketiga karena ini lebih efisien, lebih cepat, lebih menambah kualitas nafas kita. Kenapa saya memakai metode lari? Karena ketika kita nafas dengan berlari, beban akan semakin banyak. Jadi ketika kita mengolah nafas, latihan nafas dengan memakai beban, maksudnya dengan berlari ataupun dengan apapun, itu lebih nantinya hasilnya lebih bagus. Oke. Dan satu catatan lagi, ini hanya sebagai metode satu saja. Ada beberapa metode lainnya seperti berenang atau yang lain, sprint atau hanya lari di tempat, itu sudah bisa. Oke, kembali ke studio. Oke, bagaimana guys? Apakah kalian ingin menggunakan cara saya barusan? Oke, sebenarnya bukan hanya olahraga lari yang bisa kita gunakan untuk melatih pernafasan kita. Ada satu lagi cara saya, yakni dengan berenang. Oke, saya rekomendasikan Anda untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, begitu saja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe di pojok bawah video ini. Dan jika kalian tidak suka, bolehlah kalian unlike. Dan jika Anda request, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan yang terpenting, semoga bermanfaat. Oke, salam guys.